Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Dimas Firjatullah dari SMA Negeri 11 kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi momentum dan impuls. Di sini akan membahas impuls. Pada penjelasan di atas, sebuah dijelaskan bahwa impuls merupakan gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang sangat singkat. Konsep ini sebenarnya sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Berapa contoh penerapan konsep impuls dalam kehidupan sehari-hari? Impuls juga dapat dirumuskan sebagai I sama dengan impuls dengan satuan Newton per sekon sama I sama dengan F sama dengan gaya benda, satuan Newton, dikali delta T sama dengan waktu per satuan sekon. Penerapan dalam contoh kehidupan sehari-hari, impuls adalah 1. Palu atau pemukul, 2. Matras, 3. helm, dan palu atau pemukul tidak dibuat dari kayu tetapi dibuat dengan menggunakan besi atau baja, karena tujuan pembuatan palu dengan menggunakan besi atau baja agar selang waktu kontak menjadi lebih singkat sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Apabila gaya impuls yang diberikan palu pada sebuah paku besar, maka paku tersebut akan tertanam lebih dalam. 2. Matras. Pernahkah Anda berbenturan dengan lantai? Apakah yang Anda rasakan? Pasti akan sangat sakit. Hal itu disebabkan karena waktu kontak antara tubuh dan lantai sangat singkat. Matras sering dipakai ketika sedang olahraga. Matras dimanfaatkan untuk memperlama selang waktu bekerjanya gaya impuls sehingga tubuh kita tidak terasa sakit ketika berbenturan dengan lantai. 3. Helm. Helm merupakan salah satu benda yang menggunakan prinsip impuls. Di dalam helm terdapat lapisan yang terbuat dari gabus atau spons yang berfungsi untuk memperlama waktu kontrak seandainya kepala mengalami benturan saat berkendara. 2. Hubungan antara momentum dan impuls. Hubungan antara momentum dan impuls dapat dinyatakan bahwa perubahan momentum benda selama selang waktu tertentu sama dengan resultan gaya yang bekerja selama interval waktu tersebut. Pernyataan tersebut merupakan teori momentum impuls berdasarkan hukum Newton 2. F sama dengan M kali A. Karena A sama dengan delta V per delta T, maka F sama dengan M kali delta V per delta T. Dengan analisis matematis, persamaan tersebut dapat diubah menjadi F dikali delta T sama dengan M dikali delta V, I sama dengan M dalam kurung M dikali V2 dikurang M dikali V1. I sama dengan P2 dikurang P1 sehingga menjadi I sama dengan delta P. 3. Hukum kekekalan momentum. Tahukah Anda apa yang akan terjadi pada dua benda bertumbukan? Ketika dua benda dengan massa M1 dan M2 bergerak dengan kecepatan V1 dan V2 kemudian terjadi tumbukan, maka M1 dan M2 akan mengalami gaya yang sama besar namun berlawan arah berdasarkan hukum Newton 3 yang berbunyi jika Anda memberikan gaya pada suatu benda gaya aksi, Anda akan mendapat gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan, gaya reaksi dengan gaya yang Anda berikan. Dan bersama tersebut maka diketahui bahwa selang waktu yang bekerja pada M1 sama dengan selang waktu yang bekerja pada M2. Jika pada saat tumbukan diperoleh hubungan M12 delta T sama dengan negatif V21 delta T, F dikali delta T adalah impuls seperti yang diketahui sebelumnya bahwa impuls merupakan perubahan momentum sehingga persamaan di atas dapat dituliskan kembali menjadi M1 V aksen 1 sama dengan M1 V1 sama dengan negatif M2 V aksen 2 dikurang M2 V2. M1 V aksen 1 dikurang M1 V1 sama dengan negatif M2 V aksen 2 tambah M2 V2. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V aksen 1 tambah M2 V2 aksen.
P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Persamaan di atas merupakan hukum kekekalan momentum. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah momentum pada suatu sistem sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Ketika menggunakan persamaan ini, Anda harus memperhatikan arah kecepatan tiap benda. Sampai sini sekian dari saya, Anugerah Dimas Perjatullah. Terima kasih.